dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Gerak. Apa sih itu gerak? Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Sedangkan jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan, perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Besaran yang digunakan dalam gerak lurus. Yang pertama, kelajuan. Jalan yang ditempuh setiap satuan waktu. Kecepatan, perpindahan per satuan waktu. Sedangkan percepatan, perubahan kecepatan terhadap waktu. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. V sama dengan konstan, A sama dengan 0, yaitu persamaannya sama dengan V sama dengan S per T, di mana V itu kelajuan atau kecepatan, yaitu satuannya meter per sekon, S itu jarak atau perpindahan, satuannya meter, T itu waktu dalam sekon. Gerak lurus, bentuk grafik-grafiknya seperti ini. Ada grafik kecepatan terhadap waktu, grafik jarak terhadap waktu. Contoh GLB itu seperti kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus, mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan tetap. V sama dengan perubahan, A sama dengan konstan. Persamaan GLBB, yaitu rumus pertama VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, di mana VT-nya itu sama dengan kecepatan akhir atau meter per sekon, V0 itu sama dengan kecepatan awal meter per sekon, A itu percepatan, rumusnya meter per sekon kuadrat, T itu waktu, S itu perpindahan dalam meter. Percepatan terhadap waktu atau A min T bisa kita lihat di sini. A meter per sekon kuadrat, ke sana arahnya, ini T, S, dan lanjut ini juga grafik yang kedua di meter per sekon, arahnya ke atas. Lanjut ketiga itu grafik ketiga itu S dalam kurung M, grafiknya agak melengkung ke atas. Contoh pesawat lepas landas berkendara di jalan menurun. GLBB dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Gerak vertikal, gerak yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gerak ini memiliki percepatan sebesar G atau gravitasi, yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi. Contoh gerak vertikal adalah benda yang dilempar vertikal ke atas, benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Macam-macam gerak vertikal. Gerak jatuh bebas. Istilah jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh tanpa kecepatan awal. Semua benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang sama. Percepatan ini disebut sebagai percepatan gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0 dan percepatan konstan sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu V. Jadi gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus dengan kecepatan konstan V 0 sama dengan 0.
jatuh bebas. Sama ini rumusnya ada VT sama dengan gerakan kali T AT sama dengan 1/2 kuadrat VT kuadrat sama dengan 2 dikali H 2H sama dengan T kali T kuadrat T sama dengan akar 2H per Q. Keterangannya itu dia sama dengan kecepatan gravitasi bisa berkembang kuadrat kemudian benar waktu titik kecepatan pada saat T. 2. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal di mana benda mula-mula dilempar vertikal ke atas, atau dengan kata lain benda memiliki kecepatan awal yang arahnya ke atas. Jika di ketinggian maksimum kelajuannya 0 meter per sekon, rumusnya VT sama dengan V0 min G kali T. H sama dengan V0 dikali T min 1/2 GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 G kali H. Keterangannya itu VT kelajuan akhir, VO kelajuan awal, G percepatan gravitasi, T selang waktu, dan H adalah ketinggian. 3. Gerak vertikal jatuh ke bawah merupakan gerak vertikal di mana benda mula-mula dilempar ke bawah, atau dengan kata lain benda mempunyai kecepatan awal yang arahnya ke bawah. VT sama dengan V0 plus G kali T. H sama dengan VO kali T plus 1/2 GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2G kali H. Keterangannya itu VT kelajuan akhir, VO kelajuan awal, G percepatan gravitasi, T selang waktu, dan H ketinggian. Mekanika tubuh itu banyak obat bekerja untuk sistem muskuloskeletal atau otot, tulang, dan sendi. Konsep gerak lurus membantu memahami bagaimana tubuh bergerak, gaya yang bekerja pada sendi, serta perhitungan alat dan teknologi farmasi. Pada teknologi farmasi banyak mesin bekerja dengan prinsip gerak lurus. Contohnya yaitu piston pada alat tablet press, pompa cairan infus, atau mesin pengaduk. Dengan konsep gerak lurus, farmasis bisa memahami kecepatan, dan gaya pada alat. Selanjutnya itu distribusi dan penghantaran obat. Ada 2. Yang pertama, dalam farmakokinetika, obat di tubuh sering dimodelkan secara matematis. Misalnya kecepatan absorpsi konstan, atau analogi dengan kecepatan konstan pada BLB. Kedua, distribusi dan transportasi obat juga bisa dipahami dengan konsep ketinggian atau kecepatan. Kemudian itu keselamatan kerja di laboratorium. Saat menggunakan alat yang bergerak, contohnya seperti sentrifugal, mesin tablet, dan konveyor. Pemahaman tentang kecepatan, gaya, atau momentum membantu dalam aspek keamanan dan efisiensi kerja. Apa maksud dari soal nomor 4? Ya, cara pengerjaannya gimana? Kan dia bilang itu sebuah konveyor membawa tablet dengan kecepatan 0,25 meter per sekon. Tablet pada konveyor bersejajar setiap 2,0 cm. Jarak antara centers berapa? Jarak antara
berapa banyak tablet yang lewat sebuah sensor dalam 1 menit. Kan di sini sih kita udah ketahui kan, diketahui kan di sini kita udah ketahui, yaitu kecepatannya itu kecepatannya itu sama dengan 0,2 meter per sekon, 0,25 meter per sekon. Terus dia itu bersejajar, berarti itu merupakan jaraknya. Jarak sama dengan 2,0 cm. 2,0 cm. Dia itu diubah ke meter. Jadinya dia itu 0,02 meter. Terus dia itu ditanyakan berapa banyak tablet yang lewat sebuah sensor dalam 1 menit. Tablet yang lewat dalam 1 menit. Sebelum kita menjawab, kita itu harus menentukan jumlah per tablet dalam semenit. Semenit itu berapa dia banyaknya lah. Setelah itu jumlah tablet dalam per detik itu sama dengan per detik sama dengan kecepatan per jarak. Dimana kecepatannya itu kan 0,25 per 0,02, yaitu hasilnya 12,5 tablet. Nah, setelah itu kita itu kan harus menghitung berapa yaitu jumlah tablet itu per menit. Jadinya ini kan per detiknya ini, per 1 detiknya ini. Terus dia bilang kan 1 menit. Dalam 1 menit itu kan 60 detik. Berarti kita bisa dalam 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 12,5 kali 60 sama dengan 750 tablet per menit yang lewat.